Hai Ajaja, Halo, apa kabar? baik. Sehat, A? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana, A? Dari rumah Dari sengaja. rumah, sengaja ke sini. Iya. Mau ngopi, A? Mau dong. Mau kopi apa? Oh, kopi parentas pakai parentas. Mau pakai Parentas, Hmm. siap, A. Dibikin pakai Aeropress aja. Aeropress aja, boleh. Masih Ini sama. pakai standar di sini aja ya, A. Boleh. Masih sama siapa aja? Sama si Ipal. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi sibuk apa ya? Santai. Oh, sibuk santai ya. Hmm. Taruh di mana, A, kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya. Itu apa? Roastingnya tuh dari tahun berapa sih, A? Kalau taruh tuh udah 2 tahun lah. Iya, 2 tahunan lebih dikit. Itu tuh dari kebun di mana aja sih, A, ngambilnya? Kalau taruh tuh emang dari awal tuh emang lebih apa ya, lebih concern ke kopi-kopi lokal Tasik. Ini kan di Tasik tuh ada berapa ya? Ada 5 kebun lah. Ada Bunar, Parentas, Karaha, Taraju, Cigalontang, sama satu lagi itu Cibalong. Itu teh jauh-jauh semua ya? Apa? Jauh sih, tapi ya masih Tasik. Oh, masih Tasik. Kabupaten Biasa lah. kesana naik apa? Naik motor. Naik motor ya? Sepeda pernah nggak? Oh, naik sepeda pernah? Berapa jam kesana naik sepeda? Ke waktu itu muter ke Karaha sama ke Parentas tuh sambil ngecamp sih 2 hari. Oh, sama siapa aja itu teh biasanya, A? Itu ada sama teman bertiga, sama Ajis, sama Polo, sama teman sepedahan sih. Terus biasa ambil berapa kilo sih, A? Berapa? Kalau ngambil kopinya, Mm-mm. kalau ngambil kopinya mah dikirim sama petani ke sini ke Taruh. Biasa favorit beans dari customer konsumen gitu apa sih, A? Yang paling favoritnya dari mana? Kalau ke Taruh, Mm-mm. kalau ke Taruh mah yang banyak dipesan tuh apa ya? Parentas sih. Parentas. Terus di Taruh juga kan emang yang dipakai buat espresso dari Parentas juga. Terus buat Blend ya, Kak? Ya buat filter juga konsumen kebanyakan sih mintanya diseduhin Parentas. Itu tuh proses roasting blend sama single origin tuh gimana sih? Beda apa? Jadi kalau apa ya? Kalau kopi itu kan kalau dari hulunya kan ada proses pasca panen. Nah, iya. di proses pasca panen itu sendiri kalau di Tasik tuh kebanyakan cuma pakai 3 proses sih, natural, hami, full wash. Tuh 3 proses itu aja lah. Ntar kalau udah proses pasca panen dari petani baru dikirim tuh sama petani ke roastery. Nah, di roastery ditaruh ada A sama Breng yang ngerosting tuh. Setelah di roasting baru nih packing jual. Itu tuh proses kayak ngerosting itu seharian gitu, langsung jadi gitu dari green bean ke beansnya. Iya, kalau proses ngerostingnya tuh nggak nyampe sejam, cuman Nggak nyampe sejam. beberapa menit lah. Cuma Ya. ada proses yang bikin lama nggak sih? Maksudnya? Dari roasting. Iya. Kalau ngerosting nggak ada, cuman ngerosting tuh dari pertama green bean masuk ke mesin roasting sampai beresnya cuma sekitar 12 menit lah, kurang lebih ya 10 menit sampai 12 menit. Kalau Tuh. proses tanam itunya, Nah. tumbuhnya gitu. Kalau Ditanam. itu masih emang apa ya, belum kesana sih, belum ngulik masalah di hulu. Kalau itu emang lebih ke petani itu. Jadi dalam setahun kan
kopi itu cuma panen sekali. Nah itu tuh dari biasanya tuh pertengahan tahun lah, sekitar 3 bulan sampai 4 bulan kayak gitu. Terus para petani panen, terus ngeproses pasca panennya kayak gimana. Yang tadi itu tuh 3 ada honey natural sama full wash. Setelah itu ditunggu sampai kering. Ada proses sortasi juga. Setelah sortasi siap jual nih dari petani, baru disebar ke roastery. Nah setelah di roastery, masing-masing roastery ngerosting tuh dengan apa ya, dengan profile roasting yang setiap roastery pengen nih dijual ke pasaran, menjual kopinya pengen kayak gimana kayak gitu. Nah baru ke kedai. Oh gitu ya. Iya. Ngambil juga nggak sih dari luar Tasik gitu? Luar Tasik ada, luar negeri juga sempat beberapa kali. Sempet. Cuman ya karena emang taruh tuh lebih apa ya, lebih fokusnya ke Lokal ya. lokal lah, Lokal ke Tasik origin lokal Tasik, karena emang di Tasik juga banyak gitu dan potensinya juga bagus gitu. Salah satunya ya Parentas itu gitu. Oh iya sih ya. Biar meningkatkan juga ya. Sempet luar Tasiknya sempet pakai sempet jual. Tapi tetap Jawa Barat itu. Jawa Barat, luar Jawa Barat juga pernah, kayak Toraja, Sarabu Pulu-Pulu, terus Flores, Manggarai pernah. Yang luar negerinya tuh pernah Guji Sakiso, Ethiopia enggak? Ethiopia, ya itu Ethiopia, Guji Sakiso, sama Panama Geisha. Oh Geisha ya, itu katanya paling mahal ya Geisha itu. Sejauh ini yang pernah roasting itu yang paling mahal. Paling mahal ya. Emang bedanya gimana sih ya? Apa itu specialty kopi gitu atau gimana? Iya, dibilang specialty pasti specialty sih. Kayaknya kalau udah dengan harga yang tinggi gitu ya, emang si Panama Geisha itu termasuk green bean paling mahal lah. Bisa dibilang ya di dunia tuh kayaknya itu deh yang paling mahal ya. gitu ya, karena emang dari cara nanamnya, dari tempat ditanamnya di mana tuh kayaknya PR banget itu buat nanam Geisha tuh. Emang prosesnya lama juga atau gimana? Setahu sih kalau proses kurang lebih sama. Cuman kayaknya dari jalur distribusinya tuh, terus apa ya, varietas Geisha tuh nggak bisa tumbuh di sembarangan daerah gitu. Oh iya. Kayak itu. Jadi ada Itu biasa di dataran apa? dataran tinggi. Ya. Kalau nggak salah tuh Geisha tuh bagus tumbuh di dataran sekitar di atas 1.500 sampai 2.000 malah bisa. Itu tuh berarti kalau misalnya yang mahal gitu udah pasti enak atau gimana sih? Belum tentu juga sih. Belum tentu. Berarti Apa ya? Dari Tapi variabel atau gimana? yang alami pas ngerosting si Panama Geisha La Esmeralda itu tuh emang enak sih. Nyoba ngerosting dengan lebih mudah gitu atau gimana? Beda-beda profile juga, dan mau dibikin kayak gimana juga emang ya enak gitu. Si kopi itu tuh enak kayak gitu sih pengalaman selama ngerosting si Geisha itu. Terus kalau respon konsumen tentang perkopian gitu? Kalau tentang kopi di mana? Di Tasik? Di Tasik ya. Di Tasik gimana ya? Jarang sih kalau dengar dari konsumen langsung mah. Cuman yang lihat sendiri tuh dari konsumennya tuh sekarang udah makin banyak yang ngopi, makin sini makin banyak lah. Jadi di Tasik kan makin banyak ya coffee shop, dan itu tuh bikin makin banyak lagi yang ngopi gitu. Terus kalau misalnya nentuin
ngerosting dia apa yang ada level roasting gitu tuh gimana sih? Itu gimana ya jelasinnya? Jadi profiling ya. Iya, profiling. Profiling itu tuh jadi kita tuh kayak nentuin rasa yang mau dikasih nih ke konsumen gitu. Sebenarnya kalau dari kopi itu sendiri tuh udah ada nih rasa yang udah jadi apa sih namanya, bawaan dari kopinya itu sendiri, misalkan dengan tingkat keasaman seperti apa, kemanisannya yang seperti apa. Cuman si roasternya itu tuh yang bikin si tingkat masing-masing rasa itu tuh ya lebih dipilih lagi gitu. Mana nih yang mau dikasih ke konsumen, rasa seperti apa yang mau dikasih ke konsumen kayak gitu. Tapi pernah nggak sih ngerosting gagal gitu? Alhamdulillah sering. Sering banget. Enggak sih kenapa sih? Kalau sering enggak sih, cuman ya pasti ada aja sih. Iya, Apalagi kalau kita nemu beans baru nih atau hasil panen yang baru gitu. Atau kiriman-kiriman green bean yang baru itu kan kita pasti nyoba dulu lah. Iya. Nyoba dulu sampling dulu. Ini kopinya enaknya nih dapat kopi ini tuh dibikin kayak gimana nih ngerostingnya, kayak gitu. Sama kayak nyeduh gitu. Nyeduh juga kan Javi pasti langsung nggak langsung enak, pasti ada ngulik dulu lah. Oh, iya. Ini enaknya dibikin kayak gimana, sama kayak gitu sih. Roasting juga. Itu full arabica atau ada robustanya juga? Kalau untuk filter atau single origin kayak gitu, full arabica. Cuman ada juga sih yang di blend sama robusta, ada yang full robusta, tergantung konsumen. Jadi konsumen juga ada yang pengen ngopi tuh full arabica, ada yang pengen yang enaknya pakai arabica robusta, ada yang cuman robusta kayak gitu. Ya, jarang ya kalau robusta tuh atau gimana? Sejauh ini sih masih ada. Masih ada. Masih ada kok penikmat robusta, cuman ya kalau dari taruh sih ya kalau lihat gitu ya. Buat sekarang tuh kayaknya lebih banyak arabica yang dipakai gitu. Terus itu awal mula ngerosting tuh sekolah dulu atau gimana sih? Enggak sih, awalnya ngulik sendiri awalnya. Ngulik sendiri itu tuh kayak apa ya? Maksa buat bisa sendiri gitu. Kayak gimana sih ngerosting kayak gitu. Itu tuh proses belajar ngulik gitunya berapa lama sih? Berapa lama? Tapi bentar nih, udah jadi kopinya. Oh iya, ngopi dulu Ya, bentar coba dulu ya. Dari proses belajar, proses ngulik sendiri itu kalau nggak salah sebulanan nih kayaknya. Ya sebulanan lah. Waktu itu tuh awal pertama kali ngulik ngerosting itu, waktu itu cuman berani ngerosting robusta. Ya, beans robusta yang dibikin buat profile buat espresso waktu itu. Blend ya nggak di blend sih, emang full robusta gitu. Dan itu tuh langsung ngeberaniin buat dijual. Nah, kebetulan waktu itu tuh waktu itu ada pesanan sekitar berapa puluh kilo gitu. Ada pesanan, beraniin ngerosting robusta itu, terus kasihin ke konsumen. Alhamdulillah nggak ada komplain tuh. Akhirnya makin berani buat ngulik, terus masih di robusta lah. Masih di robusta. Belum ke arabica. Belum berani ke arabica waktu itu. Nah, sebelum berani ke arabica, waktu itu tuh main ke Jakarta ke teman. Terus teman itu ngasih tahu katanya ada kelas roasting nih di Bandung. Oh iya.
waktu itu tuh bukan kelas yang emang di tempat kursus gitu. Waktu itu ada pameran Beef Hacks di Bandung. Nah di acara itu tuh ada workshop roasting selama 3 hari dan trainernya tuh Michael Utama. Nah dikasih tahu sama temen, boleh tuh, jadi ambil. Nah, dari sana mulai berani deh buat roasting si Arabica. Termasuk untuk kebutuhan filter, espresso. Dari sana biar apa ya, nerima banyak masukan lah dari teman-teman yang di coffee shop, dari teman-teman barista, dari teman-teman roaster. Sama teman-teman roaster juga sering sharing gitu, kayak gimana nih ngerosting kayak gitu. Berarti awalnya dulu barista gitu? Enggak juga. Jadi langsung tertarik aja gitu sama kopi atau gimana? Panjang kalau diceritain. Oh, panjang banget ya? Panjang banget kalau diceritain kenapa bisa terjun ke kopi itu kayak gimana. Yang jelas terjebur aja. Oh, terjebur siapa? Terjebur aja gitu. Itu berarti umur berapa? Umur berapa ya? 18 tahun kalau nggak salah. Oh iya, 18 tahun. Masih muda. Masih muda banget atuh itu bakal lulus SMA. Nggak. Waktu itu tuh ada apa ya? Aku baru suka ngopi aja 2018, berarti baru berapa tahun ya? Kopi hitam itu baru dari zaman aku kuliah tuh sama sekali nggak suka kopi sebenarnya. Nggak bisa ngopi lah. Iya. Nggak bisa ngopi, nggak bisa nikmatin kopi. Nah terus 2018 salah satu teman ada yang buka coffee shop, sering main ke sana, terus nyoba tuh kopi kayak gimana. Akhirnya suka kopi. Nah lagi suka-sukanya ngopi, kayak beli mesin espresso yang kecil buat di rumah, ngulik. Emang suka ngulik gitu di rumah. Terus ada temen yang ngajakin buat terjun gitu di bisnis kopi. Akhirnya nyoba deh kayak gitu. Emang nggak ada rencana apa sih awalnya gitu, langsung roasting atau coffee shop dulu gitu? Ya waktu itu kebetulan temen yang ngajaknya tuh langsung ngajak bisnis tuh di roasterinya. Oh, di roastery ya? Di roastery, jadi pas mau bikin roastery itu tuh yaudah sekalian aja sama coffee shop gitu, kecilan di bekas garasi mobil lah bikin coffee shop tuh 2019 di mana itu tadi Tasik? Di Bojong. Di Bojong. Oh. Javi dari kapan? Javi belajar kopi? Javi dari ini lulus SMA. Soalnya aku kan nggak kuliah gitu, ya udahlah ikut bisnis saya aja. Semenjak narasi buka tuh. Iya, semenjak narasi buka, jadi awal Maret lah. Itu juga aku masih nggak bisa banget tentang kopi apa gitu. Cuma ya sambil belajar aja. Awalnya cuma ngasirin doang, cuma jadi lebih tertarik aja. Belajar ke siapa waktu itu kopi? Kopi di sini sih belajarnya. Sama Breng. Iya, sama Breng, sama Adedi. Terus kemarin juga aku sempet ikut kelas. Oh iya. Iya. Awalnya disuruh, cuma ya aku juga kayak tertarik aja jadi ikut di Maju Mapan di Bandung. Nah, aku juga pernah ikut kelas roasting lagi di sana. Di Maju Mapan juga. Di Maju Mapan juga. Mau cobain cemilan makanan yang di sini nggak? Boleh. Boleh nih. Pilih aja. Ada di sebelah sini kalau cemilannya. Takut belum sarapan, bisa juga ada makanan beratnya. Apa ya? Ada rekomendasi dari Javi? Kalau mau apa? Cemilan aja sih yang makanan paling ada ringan. waffle lah. Rekomendasi itu best seller juga di sini. Kalau yang asin? Kalau yang asin paling ada di Tahu Walik. Nah, boleh deh. Tahu Walika. Iya, Tahu Walika. Mau coba? Boleh, siap. Tunggu ya. Yuk. Gimana kopinya? Enak. Biasa variabel bikin Aeropress gimana sih? Aku soalnya belum terlalu ngulik juga. Oh, sama sih. Juga tuh. Kalau Aeropress Ke seduhan mah karena emang
nggak apa ya, nggak pernah juga sih jadi barista. Maksudnya iya. emang belum sempat gitu ngulik buat Nyeduh. seduhan tuh kayak gimana sih, nggak ini. Jadi lebih ke roastingannya Iya, aja ya. lebih ke roastingannya aja. Ya boleh coba yang V60. Pakai beansnya sama juga sih ya, pakai yang Parentas. Oh iya. Enak sama. Enak sama. Sama. Itu bedanya gimana tuh kalau misalnya Bedanya- Aeropress itu dari body ya kalau biasanya? Bedanya apa ya? Kalau yang rasain sih dari ini, yang seduhan V60 itu lebih nonjol sih manisnya. Iya. Manisnya tuh lebih nonjol. Kalau dari body sama-sama tebal sih yang rasa. Cuman kalau pribadi dari intensitas si ini tuh emang lebih Oh, lebih yang Yang V60. ya. Tapi tetap aman ya. tetap aman kok. Alhamdulillah. Kayaknya kalau yang Aeropress yang tadi Javi bilang bloomingnya nggak di ini. Iya, aku lupa tadi bloomingnya. Nggak di apa? Nggak di aduk, nggak di apa? Agitasikan ya istilahnya. Terus aku mau nanya lagi dong tentang roasting itu. Kalau misalnya yang apa? Proses dari roasting ke bisa dibikin espresso itu tuh didiemin dulu apa bisa langsung sih? Iya. Nah, setelah proses roasting tuh kan ada ini namanya. Ada sortase lagi gitu. Ada sortase lagi. Terus ada resting namanya. Itu Jadi kayak apa ya, sebelum diseduh tuh si kopi itu kayak dikasih masa istirahat nih buat digesing si dari gas hasil dari roasting kayak gitu. Jadi si masa resting itu tuh tergantung kopinya gitu. Kalau buat espresso sih rata-rata setahu aja juga yang ini yang denger tuh kalau espresso tuh masa restingnya tuh sekitar 10 hari, seminggu lah minimal misalkan kayak gitu. Nah kalau untuk filter, beberapa kali ngobrol gitu sama teman-teman roaster, teman-teman barista, ada yang ya untuk filter tuh sebenarnya nggak butuh resting, karena di seduhan manual brew itu kan ada proses blooming tuh. Iya. Nah si blooming itu tuh bisa dipakai buat digesing si kopinya itu sendiri gitu. Kalau espresso baru tuh sekitar 10 hari lah. 10 hari. Lebih lama berarti ya? Tapi ya kalau misalnya ada gak sih ya yang buat espresso cuman pakai single origin bukan pakai blend? Ada. Di Tasik ada gak? Di Taruh juga. Oh, Taruh pakai single dari Parentas. Espressonya nggak di blend lagi. Tapi itu dari rasa gitu gimana? Beda atau? Enggak sih, enggak ada beda. Itu kan emang apa ya, si coffee shop tuh bisa nentuin sendiri kayak mau kayak gimana sih kopi yang dikasih ke konsumen. Mau dari roastingannya, mau dari kalibrasi espressonya kayak gimana gitu. Itu kan emang bisa kita lah yang nentuin sendiri sebagai penyeduh, sebagai barista, sebagai roaster. Kita mau ngasih kopi yang kayak gimana ke konsumen tuh bisa kita tentuin sendiri gitu. Terus kalau misalnya blend gitu ada level roastingnya nggak? Nah sebenarnya kalau level tuh beda sih sama profile gitu. Kalau level tuh kayak beda ya? Ya kalau level tuh kayak cuman light roast, medium roast, light to medium to dark roast kayak gitu. Nah kalau profiling itu beda lagi. Kalau profiling itu emang lebih ke lebih kompleks gitu. Lebih kompleks daripada si level roasting. Profile tuh kayak si kopinya tuh mau dibikin kayak gimana.
Balik lagi yang nggak bilang tadi kayak gitu. Wih, ada aja. Oh iya, bisa. Sehat ah. Sehat-sehat. Dari mana Pak? Hmm? Dari mana? Dari depan. Ini kan di narasi juga sering ada beans taruh. Tuh paling favorit. Paling beans taruh. favorit Parentas sih sama Bunar. Oh iya. Sering banget dipesen atau sama apa Manggarai ya. Oh iya Manggarai, Manggarai, Flores. ya, itu. Gimana tanggapan dari konsumen? Tanggapan Tentang dari Gak ada juga hasil. sih ya. Gak ada yang maksudnya yang ngomen langsung juga gak ada. Cuma kayak kebanyakan juga kalau misalnya kan suruh pilih beans ya kalau manual ke customer itu pasti pengennya Parentas. Kalau Udah Jaf ini? udah, kamu lagi atau dibikinin sama aku? Atau mau minum Boleh deh minta air, Mau minum aja ya? minta air putih. Udah. Nih minumnya. Ya, sip. Jaf, di luar ya? Iya siap Ada teman nunggu di luar. Makasih ya Ya itu Ya enjoy. yang satu mau Siap. udah habis.